Perhatikan ayatnya. Perhatikan baik-baik. Kita tadaburi. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian seperti apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu? Kemelaratan, penderitaan, guncangan demi guncangan, dengan berbagai ujian, cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka senantiasa berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan datangnya pertolongan Allah? Begitu hebatnya ujian yang kita rasakan. Ada yang diuji dengan hubungan pernikahannya, ada yang diuji dengan hubungan perasaannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan berbagai macam yang dia rasakan di dunia ini. Lalu dia senantiasa bertanya, kapan? Ya Allah, kapan ujian ini? Kapan pertolongan Allah itu datang? Allah langsung jawab. Allah langsung jawab, brother. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Cuman kitanya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu dekat, cuman kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita inginkan itu dekat, cuman kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, agama diturunkan itu untuk mempermudah kehidupan kita, bukan untuk mempersulit. Kalau agama kita jalankan menjadi sulit, maka ada yang salah, bukan dengan agamanya, tapi dengan kitanya. Yang kita kejar dunia. Kalau fokus sama jodohnya, Allahnya dilupakan. Fokusnya Allahnya dulu, jodoh Allah yang akan hantarkan. Fokusnya bukan ke pekerjaan, fokusnya Allah yang dulu difokuskan. Maka pekerjaan akan beres. Yang difokuskan Allahnya dulu, bukan kuliahnya. Allahnya dulu fokuskan. Maka IPK itu bukan indeks prestasi kumulatif. IPK indeks prestasi ketakwaan. Gak ada dosen, marah harusnya. Udah bayar semesteran, kok dosen gak ada? Saya mau belajar, saya mau beribadah, mana dosennya? Ada mahasiswa yang kayak gitu. Kenapa? Bukan indeks prestasi ketakwaan, indeks prestasi kumulatif. Kalau indeks prestasi ketakwaan, dia berusaha menjadi mahasiswa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdas fikirnya, kuat mantap pendiriannya, dan besar cita-citanya. Cita-citanya tinggi banget, brother. Kenapa? Karena yang tadi yang dikejarnya takwa. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti bakal diuji, brother. Maka Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan mengujinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datang ke kajian ini ujiannya di situ letak. Nunggu lama supaya ustadznya bisa datang. Setiap penantian kita untuk kemudian mendengarkan tausiah dari orang-orang atau dari guru-guru yang ada, siapa saja, maka di situ datanglah keberkahan-keberkahan kepada diri kita. Siapa yang memudahkan langkahnya menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kemudahan hidupnya. Allah mudahkan jalannya ke surga. Siapa yang senantiasa tangannya mudah mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kehidupannya. Cuman kita terlalu cinta sama dunia. Kalau masuk ke mall, harta itu bisa mudah dihabiskan. Tapi kalau memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba berat untuk dikeluarkan. Kenapa? Terlalu cinta sama dunia, brother. Buat beli kuota gampang, ganti handphone gampang, beli bensin buat jalan-jalan gampang, karaokean gampang, nonton bioskop gampang. Tapi diberikan di jalan Allah, tiba-tiba miskin, gak punya uang. Kenapa? Cinta dunia. Rumah diperbesar, tapi hati dipersempit. Aneh. Bajunya banyak, tapi takwa dalam hati gak berubah. Busuk. Maka baik tampilannya, tapi busuk dalamannya. Rasulullah Muhammad SAW, demi Allah, brother, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW gak pernah pacaran. Nabi Muhammad SAW sangat sederhana hidupnya. Kalaupun dia kaya, tapi dia punya mental siap untuk hidup dalam berkecukupan. Saya gak mau, brother. Gak mau. Kang Boni, tinggal milih Kang Boni. Mau Alphard, mau Mercy. Saya bilang, bawa pulang lagi aja. Silakan pilih Kang Boni, mau Alphard, mau Mercy. Saya bilang, bawa pulang lagi. Saya gak butuh. Alphard aja Kang Boni. Enggak. Makasih. Kecuali sekalian sama pajak dan servisnya. Mahal pajaknya.
Antum main ke rumah Ana nggak punya kursi di rumah. Ini nih bagus banget kursi ini. Kenapa Ustaz nggak punya kursi? Takut cinta sama kursi, nggak cinta sama Allah. Apa sih? Dari atas sampai bawah, apa yang Ana beli nggak ada berarti kecuali kolor celana dalam. Itu Ana beli, sisanya endorse, dikasih semuanya. Nggak mau repot, baju keluarin, ayo latihan. Sederhanakan hidup kita. Pengen menjemput jodoh yang terbaik, sederhanakan hidup kita. Supaya apa? Hati kitanya lembut. Nyiksa brother. Nih, yang kita miliki saat ini. Nih semuanya. Perhiasan ini. Motor, dah berat banget deh. Maka saya berhusnuzon kepada teman-teman yang punya mobil lebih dari 2. Saya berhusnuzon kepada Allah. Mungkin teman-teman sudah punya jawaban untuk mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Kalau Kang Boni belum punya jawaban, kalau ditanya punya mobil buat apa, Kang Boni belum tentu sanggup. Karena saya nggak punya mobil. Dikasih sama jamaah saya balikin lagi. Motor bukan punya saya. Karena saya emang nggak pernah punya motor. Saya punya motor itu waktu itu hilang 2 kali. Yang pertama itu hilang di rumah. Ketika hilang di rumah, ibu saya stres itu. Ayo motor kemana? Itu kumaha terus digembok pagar teh. Terus digembok tapi anger we eta si maling teh geuningan ngecokot motor Artinya apa? Ini motor kemana? Mama udah gembok pagernya. Kok tetep aja maling itu tega ngambil motor padahal motornya belum lunas juga. Tahun 2012. Istri saya tiba-tiba keluar. Astagfirullahaladzim pap, motor hilang pap. Gimana pap? Stres gak saya? Saya ambil sepeda, saya sepeda-sepedahan. Set keluar. Ibu saya bilang, sok kejar. Akhirnya saya balik lagi ke rumah. Begitu balik lagi ke rumah ditanya sama ibu saya, dapat malingnya? Gak mungkin dapat, bukan saya naik sepeda. Terus ngapain Ari naik sepeda? Ngapain naik sepeda? Saya bilang, Bu, saya masih bersyukur kepada Allah karena saya punya sepeda. Jangan mikirkan yang hilang. Yang hilang sudah bukan milik kita. Yang ada ini milik kita. Syukuri apa yang ada. Nikmati apa yang ada. Ibu saya bilang apa? Masya Allah. Saya bilang sama istri saya, sabar sayang. Kita masih punya sepeda. Istri saya bilang, ya Allah papa, maaf ya pap. Mamam tauhidnya jadi guncang. Cuman dikasih hilang motor aja, gak apa-apa, sabar. Gak usah nangis. Tapi papa kenapa matanya merah? Gak apa-apa. Nangisnya suami itu ketika, makanya kenapa saya naik sepeda. Yang pertama, saya bersyukur saya masih punya sepeda. Yang kedua, saya pengen nangis gak kuat. Saya naik sepeda, sambil nangis naik sepeda, sambil nangis. Ya Allah, motor ya Allah. Tapi begitu pulang ke rumah, kokoh. Sabar. Tawakkaltu 'ala Allah. Nggak boleh kelihatan rapuh laki-laki itu depan wanita. Kokoh. Kalau laki-laki rapuh di depan wanita, lantas siapa yang menguatkan wanita? Maka kokoh, nggak punya uang juga, kokoh aja. Sabar sayang. Udah, insya Allah ada rizkinya. Tapi Pak, ini udah jatuh tempo. Bismillah, sabar. Begitu kita masuk kamar mandi baru, astagfirullah. Nangisnya nanti. Tahan.